Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Malaki pasal 1 ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saya memberikan tema khotbah hari ini, jika aku ini bapa, di manakah hormatmu? Tuhan bertanya pada kita, kalau seorang anak menghormati bapa, bagaimana hormat kita kepada Tuhan? Amin. Bagaimana hormat kita kepada Tuhan? Saya yakin bahwa kita semua pasti menghormati bapak kita. Kalau seorang anak menghormati bapaknya, lebih-lebih lagi hidup kita harus menghormati Bapa di sorga. Amin. Karena Bapa di sorga itu lebih hebat. Bapa di dalam dunia ini saja kita perlu memberikan penghormatan. Bagaimana dengan Bapa di sorga? Bapa di dunia ini kemampuannya terbatas. Dia berjuang dengan sedemikian rupa untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Keterbatasan. Itu saja anak harus menghormati, itu wajib hukumnya. Apalagi Bapa kita di sorga. Amin. Bapa kita di sorga, dia memberikan segala-galanya bagi kita. Lebih-lebih lagi kita perlu menghormati Tuhan Bapa kita, adalah Tuhan besar kita, setinggi-tingginya kepada Dia. Banyak orang tidak menghormati nama Tuhan, sehingga pertanyaan ini datang. Tuhan melihat manusia lebih menghormati sesamanya, tapi manusia lupa akan menghormati Tuhan yang adalah Tuhan Bapa di sorga. Dia adalah Allah di atas segala-galanya. Kalau kita mengerti tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, maka kita akan memberikan penghormatan setinggi-tingginya bagi Tuhan. Karena Dia adalah Raja kita, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang memberikan segalanya bagi hidup kita. Hari ini kita ada, masih kuat sehat, masih beribadah, ini semuanya karena dari Tuhan, bukan karena dari siapa-siapa, bukan karena kuat dengan kita. Sehingga kita perlu datang kepada Tuhan, datang beribadah, memberikan penghormatan setinggi-tingginya bagi Tuhan. Kita menyembah Bapa, kita hormati Bapa, karena Dia adalah Tuhan Allah di atas segala-galanya. Kenapa kita perlu menghormati Bapa? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, nama Tuhan besar di antara bangsa-bangsa. Dia Bapa menjaga kita, Dia Bapa yang menyertai kita, Dia Bapa yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Itulah kita perlu memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Banyak orang tidak menghormati nama Tuhan. Banyak orang mengabaikan kebaikan Tuhan. Banyak orang sedang mengabaikan kasih Tuhan. Banyak orang tidak mengerti tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa menghormati Tuhan. Dia acuh tak acuh masa bodoh dengan Tuhan. Dia cuek dengan Tuhan. Dia tidak peduli dengan Tuhan. Padahal Tuhan menjaga kita mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dia menjaga hidup kita. Tapi karena apa kita tidak belajar untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Ya, Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Tuhan besar kita, yang mengasihi kita, yang menyertai kita. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Dia Bapa yang hebat, Dia Bapa yang besar. Kenapa saya menghormati Tuhan? Ada pujian bilang apa? Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya.
Dia segalanya bagi hidup kita. Tinggalkan segala kesibukanmu. Tinggalkan segala programmu hari ini. Tinggalkan semuanya. Lepaskan semuanya. Datang kepada Bapa di sorga. Seperti murid-murid Tuhan. Mereka sedang sibuk membersihkan jalan mereka. Tapi ketika Tuhan datang memanggil mereka, ikutlah aku. Mereka tinggalkan semuanya. Mereka lepaskan semuanya, tinggalkan sibuk mereka. Dan mereka ikut Tuhan Yesus. Karena mereka tahu, ikut Tuhan adalah satu kewajiban. Ikut Tuhan adalah satu kehormatan. Kalau hari ini Tuhan panggil kita untuk mengikut Tuhan, itu kehormatan. Amin. Karena tidak semua orang dipanggil Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya dipanggil Tuhan, itu adalah satu kehormatan besar yang harus kita responi. Panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Fakta membuktikan. Kenapa begitu banyak orang berhimpit-himpitan, samping kiri kanan muka belakang. Tapi kenapa Tuhan tidak memanggil mereka yang dekat dengan Tuhan? Tuhan memanggil seorang Zakheus yang naik dari pohon. Karena ternyata Tuhan tahu bahwa sekian banyak orang yang ada di samping kiri kanan Tuhan Yesus. Mereka datang mungkin karena mujizat. Mereka datang sebagai penonton. Tapi Tuhan melihat seorang yang punya hati. Mau tanggalkan semuanya. Jabatan, kedudukannya, kekayaan, kehormatan. Dia mau tanggalkan semuanya. Naik pohon hanya untuk bisa bertemu Tuhan. Itulah penghormatan setinggi-tingginya. Itu makanya dari sekian banyak orang ada di samping kiri kanan Tuhan, hanya Zakheus yang Tuhan bilang, Zakheus turunlah, hari ini aku menumpang di rumahmu. Itu adalah satu kehormatan besar, amin. Satu kehormatan besar. Kita harus pahami, dari sekian banyak orang kita mendapatkan panggilan Tuhan. Satu kehormatan besar yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita harus meresponi. Kita menghormati nama Tuhan karena dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, Dia Bapa yang hebat menjaga kita. Dia Bapa yang hebat menyertai kita. Dia Bapa yang hebat memperhatikan hidup kita. Dia Bapa yang hebat bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Contoh salah satunya, kenapa Om Agus jatuh tapi tidak mati? Seharusnya Om Agus jatuh dan mati saja. Tapi itu karena Tuhan yang menjaga, amin. Karena Tuhan yang menjaga dari terbitnya sampai terbenamnya, Dia menjaga, menyertai anak-anaknya, menyertai orang percaya. Itu makanya kita perlu memberikan penghormatan setinggi-tingginya bagi nama Tuhan. Karena Dia menjaga hidup kita. Jatuh tapi masih hidup, jatuh tapi masih bernapas. Dan hari ini, kemarin Dia datang dengan celana pendek, hari ini datang dengan pakaian lengkap. 2 minggu lalu dengan celana pendek. Kalau orang yang kurang beriman, kurang percaya, itu adalah satu alasan. Ini jatuh, kaki tangan luka semua, punggung belakang pun luka dijahit. Tapi kenapa dia mau datang? Menyadari bahwa Tuhan menjaganya dari terbit matahari sampai terbenamnya. Dialah Bapa yang menjaga kita. Hal yang kedua, kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan dengan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan itu Raja yang besar, namanya ditakuti di antara bangsa-bangsa. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau orang menghormati Tuhan, dia akan memberikan persembahan yang terbaik. Orang datang ke gereja takut, saya memberi persembahan bagaimana? Saya mau kasih tahu, kalau kau menghormati Tuhan Allah, berikan persembahan yang terbaik. Contoh, ini uang 5.000 dengan 100.000. Lasti punya uang 5.000 satu dengan 100.000 satu. Rencana mau kasih Bapak, kira-kira mau kasih yang mana? Yang 5.000 kah 100.000? Jujur. Berapa? Jujur jemaat, coba jujur jemaat, mau kasih berapa? Berapa?
5.000. Ini yang Bapak menangis. Pasti Tuhan bilang, kasihan dulu. Padahal kita bilang mau menyenangkan hati Bapak. Mau senangkan hati Bapak kok dikasih Bapak 5.000. Mau senangkan hati Bapak kok uang 5.000 dengan 100.000 kasih Bapak yang 5.000. Bapak mau beli apa? Mau menyenangkan hati Bapak, berikan semuanya bagi Bapak. Amin. Karena Bapak tidak punya kekurangan untuk mengembalikan semuanya. 5.000 orang makan, sisa 12 bakul. Itu roti dari siapa? Roti dari seorang anak kecil. Anak kecil ini dia berikan semuanya, amin. Dia berikan semuanya dengan tidak ragu sedikit pun. Itu makanya pelipat ganda Allah turun atas semua orang yang ada di sekitar itu. 5.000 orang makan, semuanya kenyang, sisa 12 bakul, hanya dari dasar 5 roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak kecil. Dia berani memberikan semuanya, menyenangkan hati Bapa. Tuhan melipat gandakan semuanya turun atasnya. Itu artinya bahwa kalau kita mau menyenangkan hati Bapa, kita memberikan semuanya bagi Bapa. Amin. Berikan semuanya. Kalau kita pergi ke mall, bawa uang 1 juta, bisa beli semua kita tidak barang di mall. Pak Menggot, kira-kira bisa beli semua tidak barang di mall? Uang 1 juta. Bisa ke tidak? Tidak bisa. Itu bawa sesuai dengan harga uang 1 juta itu saja. Tapi kalau bawa uang 1 juta ke gereja, apa yang kamu dapatkan? Kalau datang ke gereja bawa uang 1 juta, kira-kira dapat apa? Saya mau kasih tahu, kalau datang ke gereja bawa 1 juta, segala-galanya kamu dapatkan. Berikan dalam Tuhan Yesus. Segalanya. Mau mobil dikasih, Om Agus dapat. Mau kekuatan kesehatan dikasih Tuhan. Mau umur panjang dikasih Tuhan. Mau jodoh dikasih Tuhan. Amin. Masa depan dikasih Tuhan. Ini yang hebatnya ketika kita datang kepada Tuhan. Persembahkan semuanya bagi Tuhan. Ketika Abraham memberikan persembahan yang terbaik, apa yang Abraham dapatkan? Keturunan dikasih Tuhan. Amin. Harta benda kekayaan dikasih Tuhan. Semuanya dikasih Tuhan. Maka Tuhan sendiri memberikan janji, jika kamu di dalam aku dan firmanku ada dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Semua apa yang kamu pikirkan, semua apa yang kamu minta akan dikasih Tuhan. Amin. Makanya jangan datang kepada Tuhan mau bermain dengan Tuhan. Kalau ke mall bawa 1 juta masih kurang. Tapi datang ke gereja bawa 5.000 terlalu banyak. Nanti Bapak tua kaya. Kalau kita menghormati Tuhan Bapa kita di sorga, mau senangkan Bapa di sorga, jangan pernah ragu-ragu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ini contoh saudaraku. Abraham sendiri orang yang mengalami langsung berkat yang hebat dari Tuhan. Bahkan Abraham memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dia ambil tepung yang terbaik. Dia ambil anak lembu yang terbaik. Dia persembahkan bagi Tuhan. Dan akibat persembahan yang terbaik itu, Abraham mendapatkan janji, tahun depan saya datang kembali, istri Sarah istrimu akan sudah punya anak. Amin. Itu janji yang hebat. Itu kenapa? Karena persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik dia akan membawa berkat yang terbaik, berkat yang hebat. Bahkan Abraham tidak segan-segan mempersembahkan anaknya bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik yang dipunyai oleh Abraham, yang orang yang dia paling sayang, anak pergumulan. Tapi ketika Tuhan meminta kepadanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dia siap. Amin. Siap. Oh, kalau kita tidak akan bisa siap. Anakmu mau sekolah jadi apa? Mau dokter. Anak sekolah jadi apa? Mau polisi. Anak sekolah jadi apa? Jadi tentara. Tidak mau jadi pendeta? Tidak, itu hidup susah. Mau cari yang sekolah yang kemudian ada kerja. Banyak pendeta juga saat ini anak-anaknya tidak mau sekolahkan di
sekolah pendeta, sekolah seminari. Mereka cari sekolah yang bisa dapat kerja. Karena mereka bilang ini, jadi pendeta ternyata susah. Ini pendeta yang kurang berpengharapan. Tugas kita sebagai anak Tuhan, tugas kita sebagai orang pelayan, tugas kita adalah satu, melayani jiwa-jiwa. Amin. Melayani dan utamakan kepentingan jiwa-jiwa. Jangan utamakan kepentingan kita. Jangan peduli dengan kepentingan kita. Utama kita adalah utamakan kepentingan jiwa-jiwa. Melayani jiwa-jiwa. Jangan pikir dengan kepentingan kita. Amin. Karena seorang pelayan Tuhan yang baik, seorang hamba Tuhan yang baik, dia akan utamakan kepentingan jemaat di atas kepentingan diri sendiri. Kalau kita utamakan kepentingan jemaat, maka kepentingan kita akan ditanggung jawab oleh Tuhan. Amin. Kepentingan kita ditanggung jawab oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati adalah jemaat yang tidak pernah ragu-ragu memberi persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Jemaat yang diberkati adalah jemaat yang tidak pernah takut memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti Abraham, tidak pernah takut. Dia bilang sama Sarah, ambil tepung yang terbaik. Terbaik, artinya Abraham punya tepung bergudang-gudang. Tapi untuk Tuhan, kasih yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Agar anak buahnya, pekerjaannya Abraham tidak salah mengangkat kambing domba yang kurang bagus, maka Abraham sendiri pergi ke kandang kambing domba. Dia ambil lembu yang terbaik, anak lembu yang terbaik. Yang terbaik. Berikan kepada Tuhan itu adalah hasil pilihan. Amin. Pilihan. Ya. Kita memberikan hasil pilihan yang terbaik. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Menasarkan yang terbaik bagi Tuhan, tapi waktu beri yang tidak baik, terkutuk. Orang yang memberi yang tidak baik itu terkutuk. Amin. Terkutuk. Jadi jangan main-main. Ternyata orang yang mempersembahkan persembahan yang tidak baik bagi Tuhan itu terkutuk. Tuhan mengutuk orang-orang seperti ini. Jadi kalau semakin besar kita diberkati Tuhan, semakin besar kita juga harus bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Ini firman Tuhan, bukan saya yang berbicara. Ini tentang penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak menghormati Tuhan, adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Dengan kata lain, orang yang tidak menghormati Tuhan adalah orang yang terkutuk. Ini jelas. Kebiasaan kita di sini, di Belu ini, atau di mana saja, orang besar datang itu pasti diterima dengan apa? Disambut dengan apa? Memberikan apa? Memberikan selendang. Berselendang itu selendang yang lama atau selendang yang baru? Pasti selendang pilihan. Amin. Selendang baru dan selendang pilihan yang terbaik untuk diberikan kepada Bapak Bupati. Kalau manusia dunia ini kita tahu kasih yang terbaik, kenapa Bapak di sorga? Amin. Kenapa Bapak di sorga kita beri kasih yang bekas-bekas saja? Memangnya Bapak di sorga kurang apa? Memangnya Tuhan kita itu kurang apa? Sehingga membuat kita memberi yang paling yang tidak baik. Dan orang yang memberi seperti itu, Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang memberi yang tidak baik, tidak taat, yang memberi yang cacat. Jemaat Tuhan mulai belajar, mulai belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, supaya hidup kita diberkati Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Abraham memberi yang terbaik, maka dia mendapatkan berkat janji Allah. Dari keturunan mula semua bangsa di bumi akan diberkati Tuhan. Amin. Itu karena Abraham memberi yang terbaik. Karena Abraham taat melakukannya. Karena Abraham setia melakukan itu, maka Abraham menerima berkat. Saya mau kasih tahu, apa yang kita buat hari ini bagi Tuhan di tempat ini, hidupmu, keluargamu akan diberkati Tuhan. Amin. Anak cucumu akan diberkati Tuhan.
Anak cucu kita diberkati Tuhan dari kehidupan kita. Amin. Dari sikap taat kita pada Tuhan, pasti anak cucu kita diberkati Tuhan. Amin. Saya menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja ketika saya menjadi orang yang meresponi Tuhan, panggilan Tuhan, dan saya mau setia pada Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya menerima berkat besar daripada Tuhan. Apa yang kau kasih sedikit ini, Tuhan akan melipat gandakan semuanya. Amin. Hari ini kau kasih sedikit, tapi ingat lebih baik, Tuhan sedang melihat dan Dia akan melipat gandakan segala berkat atas hidupmu. Kalau kita dengan setia, ya, dengan setia. Abraham disukai Allah dan menerima semua janji Allah karena memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti dibaca ya Kejadian 18 ayat yang keempat sampai ayat yang 10 dan 22 ayat 7 sampai ayat yang 14. Itu Abraham menerima janji Tuhan. Abraham memberi yang terbaik. Bahkan ketika Abraham memberi yang terbaik itu dikatakan bahwa Tuhan menyediakan semuanya baginya. Amin. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan beri kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan sediakan semuanya. Jadi jangan takut memberi. Amin. Abraham memberi yang terbaik itu, Tuhan menyediakan semuanya baginya. Bukan hanya Abraham sendiri, tapi anak cucunya disediakan oleh Tuhan. Diberkati Tuhan. Anak cucu menerima berkat Allah. Karena di atas gunung itu Tuhan menyediakan. Amin. Ketika kita datang pada Tuhan memberi persembahan yang terbaik, Tuhan menyediakan semuanya. Kenapa kau saya kerja tidak berhasil? Kenapa kau sampai penghasilan sedikit seperti ini? Tanya dulu, kamu pemberian itu di mana? Amin. Kamu memberi apa? Tanya dulu. Tuhan ada lihat, amin. Tuhan sedang melihat seorang janda miskin yang tidak punya uang apa-apa. Dia berikan dari segala keberadaannya, amin. Dia berikan dari segala miliknya. Tapi orang kaya, dia memberi dari segala kelebihan. Dia lebih dulu baru dia kasih. Tapi Tuhan tahu, Tuhan sedang melihat siapa yang memberi paling besar adalah seorang janda yang dia memberikan dari segala miliknya, dia berikan semuanya. Itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi orang kaya dia beri karena dari segala kelebihan, bukan dari segala miliknya. Ya, firman Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita ya melakukan seperti Abraham lakukan ini. Abraham setia melakukan, maka dikatakan bahwa di atas gunung Tuhan itu disediakan segalanya. Apa yang disediakan? Semua berkat-berkat disediakan. Semuanya, masa depan disediakan Tuhan. Ya, pergumulan pasti disediakan Tuhan. Masa depanmu, hidupmu, Tuhan sediakan semuanya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan buat atas hidup kita. Amin. Itu Tuhan buat atas hidup kita. Coba mulai direnung baik-baik. Mulai direnungkan secara terperinci. Dulu saya seperti apa dan sekarang saya seperti apa. Itu semuanya karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Tidak ada orang yang berpikir, tidak ada orang yang bisa menduga kalau hari ini saya seperti ini. Itu semuanya karena Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, artinya kepada Tuhan di gereja, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Beri kemuliaan Tuhan. Bawa persembahan kepada Tuhan supaya tidak ada yang kekurangan persediaan di rumah makan di rumah Tuhan. Orang Lewi adalah orang-orang yang sudah dikhususkan Tuhan untuk melayani. Bangsa Israel diberkati Tuhan karena doanya orang Lewi. Bangsa Israel ya ketika mereka mengalami keterpurukan akibat karena mereka tidak membawa persembahan kepada Tuhan. Orang Lewi berdoa baru orang Israel diberkati Tuhan.
Makanya hati-hati. Hidup kita hari ini ada ya, kita mengalami segalanya karena doa seorang hamba Tuhan. Amin. Doanya seorang hamba Tuhan yang membuat kita ya, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kehidupan kita. Ini hal betul-betul direnungi, dihayati. Keajaiban terjadi ketika Manoah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Seorang Manoah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, itulah keajaiban terjadi. Jangan pernah menghitung-hitung. Amin. Jangan pernah menghitung-hitung. Manoah memberikan persembahan yang terbaik, keajaiban terjadi. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dan nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Dari persembahan itu dikatakan bahwa lalu diperbuatnya keajaiban. Persembahan yang terbaik mendatangkan keajaiban. Amin. Persembahan yang terbaik mendatangkan mujizat. Ya, itu janji Allah. Kalau kita mempersembahkan yang terbaik, keajaiban terjadi, saudaraku. Amin. Keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Yang seharusnya jemaat Tuhan di tempat ini lebih mengerti, sudah paham betul, sudah melihat dengan mata kepala bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini. Keajaiban terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Di tengah-tengah badai COVID-19 menerpa dunia ini, Tuhan membuat keajaiban di tempat ini. Amin. Tuhan membuat keajaiban di tempat ini, di mana melalui kelompok kecil ini, selama masa COVID, gereja kita tidak pernah tutup. Amin. Gereja kita tidak pernah tutup, kita tetap ibadah selama masa COVID, karena Tuhan memberikan petunjuk bahwa melalui doa kita akan mendatangkan pemulihan bagi semua orang. Dan melalui doa kita percaya di tengah-tengah badai COVID-19, Tuhan membuat keajaiban terjadi di tempat ini. Semua orang bisa menyaksikan, semua orang bisa heran bagaimana gereja ini dibangun saat COVID-19 ya menerpa dunia. Gereja ini seolah-olah tidak ada masalah. Ingat, Tuhan bekerja di tengah badai. Amin. Tuhan bekerja di tengah badai. Keajaiban itu akan terjadi di tengah badai. Amin. Terjadi di tengah badai. Jadi jangan pernah takut, saudaraku. Dalam keadaan sukar sulit, justru Tuhan akan membuat sesuatu. Saya ingat seperti di tengah badai kecelakaan yang di hadapan Om Agus, dan ternyata di balik daripada badai, Om Agus dapat berkat, beli mobil. Orang masih sakit beli mobil, tapi itulah Tuhan buat hebat. Amin. Keajaiban terjadi. Jangan ragu-ragu memberikan persembahan bagi Tuhan. Amin. Harus bisa memperkirakan bahwa ini persembahan yang saya kasih ini adalah Tuhan menyenang, Tuhan senang, Tuhan terima. Seperti Manoah memberikan persembahan yang terbaik inilah membuat
keajaiban terjadi. Manoa tidak sangka kalau orang yang dia sedang berbicara adalah malaikat Tuhan yang datang langsung berbicara dengan dia. Tapi malaikat Tuhan tahu bagaimana hati Manoa. Hati Manoa dengan ketulusan dia memberi yang terbaik. Dia menahannya, dia memberi persembahan yang terbaik. Dan persembahan yang terbaik itu diperbuatnya Tuhan, keajaiban terjadi. Hidup orang percaya dipersiapkan Tuhan untuk mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Hidup kita, saudara. Sebetulnya hidup kita, ya kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk apa? Untuk memberikan persembahan yang benar. Amin. Persembahan yang benar. Makanya dibalik, kita punya 5.000, Tuhan punya 100. Saya bertemu dengan seorang pengusaha, dia punya kesaksian sekitar tahun 87. Dia bilang apa? Dia rajin dan setia memberi perpuluhan, ya. Berkatnya semakin melimpah-limpah. Semakin dia setia memberi perpuluhan, semakin berkatnya melimpah-limpah. Karena berkatnya terlalu besar, dia bilang, saya balik saja. Saya balik. Tuhan punya 90, saya punya 10. Supaya mengurangi berkat. Dia bilang, sedangkan saya mencoba itu, supaya saya mau lihat, kira-kira berkat saya ini kurang atau malah lebih. Ternyata ketika dia balik, Tuhan punya 90, dia punya 10. Dia bilang, saya tidak bisa menghitung berkat-berkat. Tuhan membuka berkat luar biasa, dia tidak menghitung berkat-berkat. Dia bilang lebih hebat lagi. Artinya ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kuasa janji Allah, berkat Allah itu selalu makin melimpah-limpah atas kehidupan kita. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hidup orang percaya dipersiapkan Tuhan untuk memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Hidup saudara saya, hidup kita dipersiapkan Tuhan untuk memberikan persembahan yang benar. Karena persembahan yang salah, Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang-orang yang memberikan persembahan yang cacat. Itu adalah persembahan yang tidak benar, adalah orang-orang terkutuk. Tapi kita dipakai Tuhan, kita dipersiapkan Tuhan dengan berbagai macam ujian. Tujuan apa? Untuk kita mempersembahkan persembahan yang benar bagi Tuhan Yesus. Ada satu kesaksian, saudaraku. Ada kesaksian, ya, ada seorang anak, ya, ada seorang anak, dia berjuang bagaimana cara untuk menyenangkan hati orang tuanya. Mereka adalah orang susah, ya, mereka di satu daerah yang paling pedalaman. Setelah anak ini dia tamat SMP, tamat SMA, lalu dia berpikir mau pergi keluar. Dia mau kuliah tapi uang tidak ada, orang tua tidak mampu, saudaraku. Lalu kemudian dia coba ikut tes di bagian sekolah pelayaran, dia lulus. Setelah dia lulus dan dia pergi, tinggal ke orang tuanya, dia pergi. Dia masuk di kuliah di situ. Sekarang anak ini kuliah, bagaimana uang kuliahnya? Siapa yang bayar? Orang tua tidak mampu. Tapi anak ini dengan dia punya perjuangannya, hanya menjual koran untuk bisa bayar kuliahnya. Lalu ternyata ada orang yang sedang bisa melihat ini. Ada orang yang sedang memperhatikan anak ini. Di dalam kuliahnya dia termasuk anak yang berprestasi. Lalu apa yang terjadi, saudara, kini kasih Tuhan? Ketika anak ini ya berpikir tentang bagaimana dia membayar uang kuliahnya, tiba-tiba dosennya kasih tahu bahwa uang kuliahmu sudah dibayar. Begitu terus sampai selesai dia tamat. Dia tidak tahu siapa yang membayar dia. Setelah dia tamat sekolah pelayaran, lalu satu ketika dia mendapatkan pekerjaan di perkapalan. Dia kerja di kapal. Dia kerja di kapal dengan gaji berapa? Gaji 6 juta per bulan. Kira-kira besar tidak itu gaji?
Gaji 6 juta itu besar tidak? Itu dulu. Gaji 6 juta per bulan, itu mungkin kapal-kapal besar. Tapi dia merasa bahwa uang 6 juta ini buat dia tidak cukup. Ya, buat dia tidak cukup. Sedangkan orang tuanya sudah senang sekali. Orang tuanya bangga. Anaknya sudah bekerja di kapal dan gaji besar. Ini bisa menyenangkan orang tuanya. Orang tuanya sudah senang, saudaraku. Tapi anak ini merasa bahwa ini tidak cukup. Akhirnya dia berhenti. Dia minta mengundurkan diri dari kapal perusahaan itu. Dan dia pulang kampung. Setelah dia pulang kampung, orang tuanya marah dia. Orang tuanya marah, menyesal. Kenapa kau sudah kerja baik, kau keluar, kau mengundurkan diri? Ya, apa yang terjadi? Dia bilang uang 6 juta tidak cukup untuk kita keluarga, apalagi orang lain. Ada orang yang secara diam-diam dia sudah lunasi kuliah saya, pasti dia punya tujuan, bukan untuk hidup saya sendiri, tapi untuk hidup orang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, di tempat itu, di daerahnya itu, di pinggir pantai itu dikatakan bahwa ada satu bentuk ikan kecil. Ikan-ikan kecil itu tidak bisa dimakan, katanya ikan beracun. Sehingga ikan itu kalau didapatkan itu hanya untuk kasih makan bebek, tapi tidak bisa dikasih makan manusia. Itu dibuang oleh para pelaut, itu mereka buang. Dan anak ini dia mencoba beli ikan ini 10 kilo. Dia coba mengolahnya. Dia mengolah ikan ini, dia goreng semuanya dengan bumbu dia goreng seperti bikin keripik ikan, ya. Ikan kering, lalu dibungkus-bungkus dan dia jual. Dia jual ternyata melalui pemeriksaan Badan POM, ikan ini gizi, ya. Ikan ini bagus, ya. Ikan ini vitamin tinggi. Apa yang terjadi? Usahanya ini berhasil. Semua orang-orang di pantai itu, ya, dia borok semua ikan-ikan itu, ya. Akhirnya dia buat menjadi satu perusahaan sudah maju sekali, dan semua orang-orang di kampung itu, para ibu-ibu, semua jadi pekerja di perusahaan itu. Dan perusahaan itu sampai hari ini dia berhasil di situ. Saya nonton ini berita di TV, Metro TV, ya, itu saya ingat sampai hari ini. Di situ orang tuanya sadar bahwa ternyata anak punya pemikiran untuk menyenangkan hati orang tua dan sesama, ini betul-betul terwujud. Amin. Ini adalah cara menyenangkan hati orang tua. Bukan saja kepada hati orang tua, tapi kepada sesama. Dia berusaha untuk menyenangkan. Ya. Hal yang kedua, kesaksian yang kedua, ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu terkenal dengan hamba Tuhan yang terkaya. Satu ketika seorang hamba Tuhan ini, gembala ini, dia rencana untuk mengadakan ulang tahun. Ini saya sudah beri kesaksian ulang-ulang. Dia memberikan pengumuman di gereja bahwa hari tanggal sekian saya berulang tahun. Dia mengundang jemaatnya datang untuk mengikuti acara pesta hari ulang tahunnya. Lalu satu ketika ada jemaat gereja itu saling mengunjungi. Dan datang kepada temannya satu, dia tanya, "Oh, ini Bapak Pendeta mau ulang tahun. Kira-kira mau bawa apa kita? Ya, kira-kira mau bawa apa kita?" Lalu temannya itu dia bilang, "Coba kau lihat di sebelah, di sebelah gudang." Dia pergi lihat di dalam gudang itu ada sebuah mobil yang sudah mesti ditutup dengan kain. Dia bilang, "Kau buka dulu." Dia buka, itu mobil mewah. Dia bilang, "Itulah saya punya hadiah, kasih gembala saya." Akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang, dia berpikir begini, memangnya kau sendiri diberkati Tuhan. Saya juga diberkati Tuhan. Karena dasar daripada doanya gembala saya, pergumulan gembala saya juga diberkati Tuhan. Maka dia juga membelikan sebuah mobil mewah untuk gembalanya. Dan pada hari acara itu berjalan, gembala itu terima 5 mobil mewah dari semua jemaat. Itu baru 5 mobil
belum yang lain pakai uang. Kenapa mereka memberikan yang terbaik? Karena mereka mau menyenangkan hati gembalanya. Berikan melemah Tuhan Yesus. Berikan melemah Tuhan Yesus. Mereka memberikan yang terbaik, menyenangkan hati gembalanya. Karena gembala yang melayani mereka, gembala yang bergumul membuat mereka, gembala yang menjaga, merawat mereka selama ini. Mereka menyadari dulu kita susah, dulu kita masih susah, dulu kita masih miskin. Tapi karena doanya Bapak ini, doanya gembala kita ini, pergumulan dia, doanya dia, sekarang kita diberkati oleh Tuhan. Kita perlu memberikan yang terbaik. Itulah mereka berjuang untuk menyenangkan hati gembalanya. Amin. Ini harus menjadi satu prinsip buat kita, bahwa kita dulu adalah orang-orang yang miskin, orang yang susah. Tapi sekarang kita sudah diberkati Tuhan. Kita perlu memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Amin. Mari hari ini kita mulai belajar bahwa kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan bertanya sama kita hari ini. Tuhan bertanya sekali mengingatkan kepada kita, jika aku ini Bapa, di mana kehormat yang daripadaku itu? Kalau seorang anak saja menghormati bapaknya, dia menyenangkan hati bapaknya, bagaimana hidup kita mau menghormati nama Bapa kita di sorga? Dia Tuhan adalah raja dari segala raja, raja yang ditakut oleh segala bangsa, raja yang ditakut oleh, yang dihormati oleh segala bangsa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita seperti Abraham. Dia hormati bapaknya. Dia menghormati bapaknya sebagai Tuhan besar, Bapa di sorga. Dia adalah Tuhan besarnya. Dia beri yang terbaik sehingga diberkati Tuhan. Mari jemaat Tuhan mulai belajar. Hari ini kami mau belajar. Hari ini kami mau mengambil satu sikap, keputusan komitmen. Kami mau menyenangkan hati Bapa di sorga. Mari datang kepada Tuhan, memberikan hidup bagi Tuhan. Persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, yang menyelamatkan hidup kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang mendatangkan keselamatan bagi hidup kita. Amin firman Tuhan. Tuhan berkati kita.